Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Normawati, NIM saya T2019-1055. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode PPTQ Safinda. Saya akan menjelaskan tentang pengertian terjemah Al-Quran, sejarah metode PPTQ Safinda, dan tahap-tahap metode PPTQ Safinda, dan kelebihan, kekurangan metode PPTQ Safinda, dan contoh-contohnya dan implementasinya. Terjemah yaitu pengalih bahasa dari suatu bahasa ke bahasa lain. Contohnya seperti bahasa Arab ke bahasa Persia. Terjemah yaitu menjelaskan apa yang diinginkan oleh kalimat dalam bahasa aslinya. Bahkan sedetail-detailnya bahasa aslinya itu untuk dialihkan ke bahasa semula. Menurut Khalil Al-Qattan, kata terjemah dapat dipergunakan pada dua arti. Yang pertama terjemah harfiah dan terjemah makna dan terjemah tafsiriyah. Terjemah harfiah, secara terjemah ini dapat disebut juga dengan menyalin kata. Contohnya seperti bahasa Arab ke bahasa Indonesia, yaitu terjemah tafsiriyah atau terjemah maknawiyah, yaitu menjelaskan makna pembahasan dengan bahasa lain tanpa terkait dengan tata tertib bahasa asal dan memperhatikan susunan kalimatnya. Kan Al-Quran adalah salah satu bahasa yang harus kita pahami dan mengerti secara mendalam bahasa yang kita gunakan.
Selanjutnya yaitu sejarah metode PPTQ Safinda. Metode terjemah Al-Quran ini yang dimiliki oleh Yayasan Safinatul Huda ini merupakan bagian dari program Pelatih Terjemah Al-Quran atau PPTQ yang didirikan oleh Ustadz Khairul Anam pada tahun 2016. Beliau sekaligus Ketua Yayasan Safinatul Huda ini. Pelaksanaan metode perkembangan ini memberikan sumbangsih kepada masyarakat yang ingin mempelajari Al-Quran dengan cepat dan tepat. Metode ini sudah berkembang se-Indonesia dan bisa bermanfaat bagi seluruh Indonesia. Tahapan metode PPTQ Safinda. Sebelum metode ini dimulai, setidaknya ada ketersediaannya waktu dan lokasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengikuti proses pembelajaran dengan berbagai materi yang sudah disiapkan. Materi tersebut yaitu kosakata Al-Quran dan teknik dasar menerjemah, yang kedua isim, fi'il, huruf dan tanda-tandanya, yang ketiga tasrif madhi, mudhari, amar, jamid, mustaq, yang keempat isim masdar, fa'il, maf'ul, zaman, makan dan alat, yang kelima bina sohih dan mu'tal, dan banyak lagi. Berdasarkan hasil pengamatan Insyah, bahwa tahapan atau langkah-langkah guru yang memberikan materi pembelajaran terjemah Al-Quran dengan metode PPTQ Safinda. Yang pertama yaitu guru membacakan contoh kosakata yang sedang dipelajari. Kedua, peserta didik mengikuti bacaan tersebut. Dan yang ketiga, guru dan peserta didik membacakan kosakata tadi bersama-sama. Yang keempat yaitu setiap peserta didik diminta untuk menerjemahkan kosakata tersebut. Yang kelima, setiap peserta didik diminta untuk membaca satu ayat lalu menerjemahkan secara lafziyah dan menyampaikan kaidah bahasanya. Yang terakhir, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang masih belum dipahami. Kelebihan dan kekurangan metode PPTQ Safinda. Kelebihannya yang pertama yaitu metode PPTQ Safinda adalah metode yang sangat mudah dipraktikkan dan efisien dalam memahami isi kandungan dalam Al-Quran. Yang kedua, metode PPTQ Safinda ini memberikan akses yang cukup urgent atau penting bagi masyarakat muslim yang belum pernah mengikuti jenjang pendidikan di tingkat pesantren. Kekurangan metode PPTQ Safinda. Metode PPTQ Safinda ini pada aspek menghafal lafaz Al-Quran beserta artinya, terutama bagi peserta didik yang berusia dewasa. Contoh metode PPTQ Safinda. Contoh metode PPTQ Safinda ini sudah disiapkan dan sudah tersusun sedemikian praktis sehingga peserta didik dengan mudah untuk menerjemahkan Al-Quran. Contoh yang pertama pada surat Al-Fatihah, di sana terdapat banyaknya tanda merah. Al-Quran yang berwarna merah itu baru atau perlu dihafal. Selanjutnya yaitu contoh pada surat Al-Baqarah ayat 1-5. Tanda merah tersebut sudah mulai berkurang karena peserta didik sudah menghafal kalimat-kalimat baru pada awal tadi. Implementasi metode PPTQ Safinda. Yang pertama, implementasi metode terjemah Al-Quran. Implementasi ini mengandung arti penerapan, yaitu sebuah metode yang tidak lepas dari manajemen. Manajemen yaitu serangkaian kegiatan yang menunjukkan kepada usaha kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Seperti dalam proses pembelajaran, yang penting yang harus dilakukan oleh seorang guru sebagai perencanaan yaitu bagaimana seorang guru mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peserta didik berprofesi sebagai pihak yang melakukan proses karena peserta didik haruslah berperan aktif. Jika mereka pasif, proses pembelajaran tersebut tidak dapat berlangsung dan berhasil sebagaimana tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua yaitu implementasi metode PPTQ Safinda dalam menerjemahkan Al-Quran.
Metode PPTQ Safinda ini merupakan program pelatihan terjemah Al-Quran, yakni metode yang mempelajari terjemah Al-Quran sekaligus tata bahasanya langsung dari bahasa Arab dengan cara sederhana dan praktis. Keberhasilan dalam pembelajaran sangat didomisi oleh metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Metode menerjemahkan dengan metode PPTQ Safinda ini yang mengadopsi terjemah Al-Quran secara harfiah sangat mempermudah siswa untuk memahami terjemah Al-Quran. Dengan metode PPTQ Safinda ini, siswa dapat dengan mudah mengetahui makna Al-Quran kata per kata, sehingga siswa dapat banyak mengerti tentang kosakata bahasa Arab. Selain itu, siswa mendapatkan tambahan grammar yang berupa ilmu nahwu sorof yang diberikan bertahap dari juz ke juz, tidak diberikan sekaligus. Metode PPTQ Safinda ini selain memberikan materi tata bahasa, juga menyajikan pengajaran sastra bahasa Arab yang merupakan ilmu tingkat tinggi dalam pemahaman bahasa, yaitu ilmu balaghah, mantik, ma'ani, dan lain-lainnya. Akan tetapi, materi sastra bahasa Arab ini diberikan pada juz-juz terakhir karena sangat sulit untuk pelajaran tersebut jika diajarkan pada pelajaran pemula. Siswa tidak diberatkan pada menghafal yang terlalu banyak dengan menggunakan metode ini, karena jika menghafal terlalu banyak, siswa akan merasa bosan dan tidak minat lagi belajar. Metode PPTQ Safinda ini dirancang khusus bagi orang yang ingin memahami Al-Quran, akan tetapi belum pernah menginjak dunia pesantren. Dalam sebuah metode ini perlu didukung adanya media yang bisa mengoptimalkan pelaksanaan metode. Media yang digunakan dalam metode ini yaitu alat peraga yang disediakan oleh pihak pusat dari Surabaya, berupa lembaran-lembaran besar yang dibandel per juz. Tujuan dari alat peraga ini yaitu untuk memudahkan guru untuk menyampaikan materi secara detail pada siswa, agar siswa dapat fokus terhadap pelajaran. Berbeda dengan metode tanpa menggunakan alat peraga, maka tidak semua siswa fokus dengan materi yang diberikan oleh guru. Pastinya masih ada siswa yang tidak dapat memperhatikan guru, bahkan lebih sering bergurau dengan temannya. Nah, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode ini harus sudah terencana dalam bentuk program persiapan. Di samping itu juga guru menjalankan tujuan yang ingin dicapai, memanfaatkan alat-alat yang telah disediakan sebelum mengajar, menggunakan tempat yang sudah diatur, dan menggunakan waktu yang telah diperkirakan sebelum melakukan pembelajaran. Alat peraga yang telah disediakan oleh pihak PPTQ Safinda ini, cara penggunaannya mudah, yaitu pada lembaran-lembaran tersebut terdapat dua warna dalam cetakannya. Warna merah untuk lafaz yang belum pernah dipelajari dan dihafalkan oleh siswa, dan pada lafaz berikutnya ada lafaz yang sama dengan ayat yang sudah pernah disampaikan, maka lafaz tersebut dicetak dengan warna hitam. Semakin banyak lafaz yang sudah dipelajari, maka semakin sedikit juga lafaz yang berwarna merah. Cetakan lafaz warna merah banyak terdapat pada surat Al-Baqarah, sehingga surat-surat setelahnya banyak yang bercetak warna hitam. Pada juz-juz terakhir, hampir tidak ada sama sekali cetakan lafaz yang berwarna merah. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.